Shalom, haleluya, salam sejahtera, salam damai, salam kasih, dan selamat pagi dari Hope Channel Asia Tenggara, khusus buat teman-teman dan sahabat-sahabat Hope Channel, dimanapun Anda berada pada hari ini, pada pagi ini, hari Jumaat, 12 hari bulan Mei tahun 2023, dan hari Jumaat merupakan hari yang juga kita nanti-nantikan, kerana kita akan sampai kepada penghujung minggu ini, di mana kita akan melepaskan segala bebanan dan masalah-masalah hal ehwal pekerjaan kita, dan bersiap sedia untuk menyambut kedatangan hari Sabat, hari kudus Tuhan, hari yang diberkati dan hari yang telah dikhususkan sebagai hari istirahat bagi semua umat percaya. Dan sudah pastinya hari Jumaat ini kita sudah tidak sabar-sabar untuk turun kerja dan balik kerja dan selepas itu nanti meluangkan masa yang berkualiti bersama-sama dengan ahli keluarga kita dan bersama-sama juga dengan Tuhan. Okey, pada pagi ini kita sekali lagi menghidangkan sarapan kasih. Sarapan kasih merupakan siri renungan rohani yang akan ke udara setiap hari, setiap hari bermula jam 7 pagi waktu kita di Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan jam 6 pagi waktu di Thailand ini. Ya, dan kami akan setia menemani Anda sementara Anda sedang menikmati hidangan sarapan pagi Anda. Juga setiap pagi, saya tidak tahu, mungkin ada yang sering skip breakfast, ya. Maksudnya dia tidak makan pagi dengan tujuan ataupun intentionally, ataupun mungkin kerana tidak sempat, ya, kerana lambat bangun tidur dan tidak sempat untuk makan pagi, terus turun kerja, turun ke pejabat, sekolah, dan dimanapun Anda sedang bekerja, tidak sempat makan, ya. Tetapi nasihat kita adalah supaya Anda merancang agar Anda dapat bangun awal dan mulakan hari Anda dengan firman Tuhan, dengan doa, dengan ibadah dan kebaktian, dan kemudian menikmati sarapan pagi Anda, ya. Sarapan pagi itu penting kerana sarapan pagi itu akan membekalkan nutrisi dan zat dan juga tenaga untuk Anda berhadapan dengan jam-jam yang mendatang, sehinggalah makan tengah hari, ya. Dan sarapan kasih ini merupakan sarapan rohani yang juga sangat penting, supaya Anda juga dapat memiliki kesempatan untuk mendengar firman Tuhan itu dikumandangkan, disampaikan melalui atas talian, ya, melalui platform media sosial kita di Facebook, dan kemudian nanti kita akan juga publish ataupun kita akan terbitkan di YouTube channel, ya. Tetapi apapun, hari ini hari yang seharusnya menggembirakan, hari yang saya percaya kita harus syukuri kerana kita sudah melalui sepanjang minggu ini dengan berkat Tuhan, dengan penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Kita juga dilindungi Tuhan, ya, walaupun ada masanya kita berhadapan dengan masa-masa sukar, kita juga tidak lepas daripada menghadapi masalah dan cabaran di dalam kehidupan kita, tetapi kita yakin dan percaya kerana kita sudah menerima berkat Tuhan yang berlimpah. Kita juga sudah pun di-furnish, ya, sudah pun dianugerahkan dengan kekuatan dan kuasa daripada Roh Kudus Tuhan, maka kita juga telah berjaya mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sekiranya jawapan doa Anda belum lagi dinyatakan, dijawab oleh Tuhan, jangan susah, jangan bimbang, jangan putus asa, jangan kecewa, ya, kerana it's on the way, ya. Jawaban doa itu pasti akan dinyatakan pada ketika dan waktu yang sangat sesuai dan tepat untuk memberikan Anda yang terbaik, ya. Rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dan Dia akan menyatakan kasih-Nya. Mujizat itu akan dinyatakan tepat pada waktunya, waktu Tuhan dan waktu yang terbaik untuk hidup Anda, ya. Jadi jangan putus asa, jangan menyerah, tetapi teruskan untuk setia beribadah, setia berdoa, dan setia untuk menuntut agar Tuhan akan menyatakan janjinya dan jawaban bagi permohonan-permohonan doa Anda.
pada masa yang tepat. Okey, selamat pagi dan selamat bersiaran kepada teman-teman Hope Channel kita yang bersiaran secara langsung bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Teruskan untuk menuliskan ucapan kasih, ucapan selamat pagi, ucapan kata-kata dorongan, ayat Alkitab mungkin, dan mungkin juga ada yang ada persoalan ya tentang topik yang akan kita bicarakan, yang akan kita dalami pada pagi ini. Ya, sila tuliskan, kemukakan segala persoalan ya, dan terlebih juga ucapan-ucapan selamat pagi dan juga mutiara kata, mungkin kata-kata semangat dan dorongan, agar rakan-rakan teman-teman kita yang menyaksikan sekarang dan juga menyaksikan selepas siaran live ini nanti, mereka juga dapat membaca komen Anda dan menerima dorongan iman agar mereka juga dapat meneruskan kehidupan mereka bersandarkan kuasa Tuhan, pengertian Tuhan, dan dukungan daripada Roh Kudus Tuhan ya. Dan yang penting juga adalah untuk menyatakan permohonan doa Anda ya, yang mungkin ada sesuatu yang ingin diluahkan kepada Tuhan, yang ingin memerlukan dukungan doa daripada teman-teman seiman kita. Jangan lupa untuk menuliskan permohonan doa Anda agar kita sama-sama doakan secara berjemaah, dan kita yakin dan percaya doa yang dilayangkan oleh orang-orang benar dengan penuh iman dan percaya di dalam nama Yesus Kristus, dilayangkan dengan bersungguh-sungguh dan menuntut agar Tuhan menjawab doa-doa tersebut. Kita percaya Tuhan Allah adalah Allah yang begitu mengasihi, begitu mengerti, begitu peduli, dan Dia akan menyendengkan telinganya kepada sesiapa sahaja yang berseru kepadanya dan memohon pertolongan pada bila-bila masa sahaja, dalam kesesakan, dalam duka cita, dalam kesukaran, dalam apapun keadaan kita. Allah pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa kita ya. Dan jangan lupa untuk share, kongsikan, tekan saja kongsi supaya siaran Sarapan Kasih ini appear ya, muncul di dinding Facebook pribadi Anda, dan ramai lagi rakan-rakan, teman-teman dan ahli keluarga Anda yang merupakan kenalan Facebook Anda juga akan dapat menyaksikan Sarapan Kasih ini diterbitkan ataupun dipublish di dalam Facebook pribadi Anda ya. Dan ini adalah cara untuk kita menjangkau, untuk cara kita berkongsikan firman Tuhan kepada orang-orang lain yang merupakan kenalan kita, dan kita tidak tahu bagaimana firman Tuhan itu dapat menyalurkan berkat yang indah yang diperlukan ya, yang tepat pada masanya kepada mereka yang mungkin akan menyaksikan Sarapan Kasih ini nanti ya. Jadi tugas kita adalah untuk apa? Untuk berkongsi-kongsikan ya, dan kita doakan Roh Kudus akan memainkan peranannya untuk meyakinkan jiwa seseorang itu, hati dan pikiran mereka, sementara mereka menyaksikan Sarapan Kasih ini, ada satu kebenaran Tuhan yang datang kepada mereka, meyakinkan mereka untuk menerima Yesus, dan seterusnya membuat keputusan untuk menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bergabung bersama-sama dengan keluarga besar Gereja Allah ya. Jadi itu adalah harapan kita, dan itu adalah juga cara yang mudah bagi kita untuk menginjil, untuk menjangkau jiwa. Hanya kongsikan saja. Okey. Dan di tepi live chat kita ini, sembang live kita juga ada tanda emoji, tanda suka, tanda kasih, ya, tanda sayang di sana. Tekan saja supaya ada banyak reaction kita, dan itu juga akan membantu agar posting kita ini akan sentiasa trending ya dari masa ke semasa. Maksudnya dia akan sentiasa appear di dalam laman Facebook pribadi Anda ya. Oke, kita ucapkan selamat pagi kepada teman-teman yang sudah bersiaran bersama-sama dengan saya. Saya lihat banyak ucapan sudah di sini. Yang terawal tadi ya Tina Gura ya, Sister Tina mengucapkan selamat pagi dan bersarapan kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi dan selamat bersarapan kasih juga buat Tina Gura.
Dari Auntie Nelsie, good morning and happy preparation day. Hari Jumaat ini merupakan hari persiapan, hari persediaan untuk kita mempersiapkan hati dan fikiran dan fizikal kita untuk berehat pada hari Sabat dan memuji dan menyembah Tuhan dan beribadah pada hari Sabat. Shalom dan selamat pagi Pastor dari Auntie Nelsie ya. Shalom dan selamat berpagi lagi untuk Auntie Nelsie. Daripada Sindinia, JC, selamat pagi Jumaat yang ceria Pastor, dan semua yang mengikuti sarapan kasih. Tuhan memberkati kita semua pada pagi ini. Selamat pagi juga kepada Sister Cindy. Tuhan memberkati Sister Cindy sekeluarga. Sister Rachel Gonsung, morning Pastor and everyone. Morning Sister Rachel, Tuhan memberkati. Daripada Sister Flora Steyun, Sister Flora, selamat pagi Pastor dan semua yang berada bersarapan kasih ya. Selamat pagi dan selamat bersarapan Sister Flora. Daripada Sister Doris Wong, selamat pagi Pastor dan memberkati semua kita umatnya. Tuhan memberkati semua kita umat yang percaya dan juga orang-orang lain yang belum percaya. Marilah kita salurkan berkat Tuhan itu kepada mereka dengan berkongsikan firman Tuhan ini dan memberitahu mereka juga boleh mendapatkan bahagian berkat Tuhan sekiranya mereka boleh mencuba untuk menikmati sarapan kasih kita pada setiap hari. Daripada Sister Rauda Kwa, selamat pagi semua. Selamat pagi Sister Rauda dan semoga Tuhan memberkati juga ya. Oke, kita akan mulakan pagi ini dengan nyanyian dan pada pagi ini kita akan menyanyikan dari lagu puji masa ini ya. Kita akan nyanyi him pada pagi ini ya. Jadi him kita bertajuk Aku Jadi Milik-Mu Ya Tuhan. Yaitu adalah kerinduan dan ketetapan hati kita yang sudah pun menjadi sebahagian daripada keluarga Tuhan. Kita sudah dimiliki oleh Tuhan dan janganlah kita melarikan diri daripada bergabung dengan keluarga besar Tuhan ya. Kalau kita sudah merasai nikmat hidup sebagai salah satu daripada ahli keluarga Tuhan, anak-anak Tuhan, marilah kita kekal berada di dalam naungan kasih Tuhan ya. Jadi aku jadi milik-Mu ya Tuhan. Itu adalah tekad kita, itu adalah dorongan semangat kita dan kita memuji Tuhan. Aku jadi milik-Mu ya Tuhan, besarlah kasih-Mu Tuhan. Aku rindu dan percaya lebih dekat padamu. Lebih dekat tariklah aku dekat pada salib-Mu. Di salib itulah kemenangan kita diperoleh. Di salib itulah Yesus telah mengampuni kita. Dosa-dosa kita telah pun diampuni dan kita telah dimenangkan ke atas dosa-dosa kita. Lebih dekat tariklah aku dekat pada salib-Mu. Sucikan aku dalam kerja-Mu, sucikan hati dan fikiran kita, sucikan bahkan tubuh kita juga ya untuk menghidupkan kemuliaan Tuhan dan memiliki tenaga dan kekuatan yang cukup untuk bekerja bagi Tuhan. Oleh kuasa rahmat-Mu, Engkaulah pengharapan jiwaku, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Oh kesukaan yang tak terduga di hadapan takhta Tuhan. Bila ku sembah Tuhan di surga, di sana Tuhan tunggu. Meskipun aku tidak tahu Tuhan akan segala maksud-Mu, walaupun kadang-kadang cara Tuhan bekerja itu begitu misterius ya, begitu sukar untuk kita mengertikan ya, tetapi bila aku dapat berdamaian baru senang hatiku. Kita tunggu sahaja dengan hati yang bersabar, dengan hati yang penuh keterujaan, masih lagi bersemangat untuk menantikan jawaban Tuhan. Dan apabila kita diisi dengan kedamaian, ketenangan, ketentraman itu, maka barulah kita merasa senang ya. Jadi kalau ada yang ingin menyanyi bersama-sama dengan saya melalui lagu puji masa ini ataupun versi lain, nyanyian rohani ataupun church hymnal, ya mari kita nyanyikan ya bersama-sama, Aku Jadi Milik-Mu ya Tuhan. Aku jadi milik-Mu ya Tuhan, oh besarlah kasih-Mu. Tapi aku rindu dan percaya lebih dekat padamu.
lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Sucikan aku dalam kerja-Mu oleh kuasa rahmat-Mu. Engkaulah pengharapan jiwaku, jadilah kehendak-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Oh, kesukaan yang tak terduga di hadapan takhta-Mu. Bila ku sembah Allah di syurga, di sana Tuhan tunggu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Oh, kesukaan yang tak terduga di hadapan takhta-Mu. Bila ku sembah Tuhan di syurga, di sana Tuhan tunggu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Meskipun aku tidak tahu Tuhan akan segala maksud-Mu, bila aku dapat perdamaian, baru senang hatiku. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, tariklah aku dekat pada salib-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kami puji, yang kami sembah, yang kami kasihi dengan seluruh jiwa, hati, dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini kami sekali lagi dibangunkan daripada istirahat kami dengan selamat, dengan sukacita, dan dengan keterujaan untuk menghidupkan hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan, sementara kami bersarapan pada pagi ini, menikmati bukan sahaja sarapan fizikal kami, tetapi sarapan rohani kami. Melalui sarapan kasih ini kami akan menemukan kasih Tuhan. Kami akan mendapatkan pengharapan besar yang kami miliki di dalam Yesus. Dan kami juga akan menemukan kuasa daripada kebenaran firman Tuhan yang akan membekalkan kami dengan zat dan nutrisi serta tenaga rohani untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran sepanjang hari ini. Tolong kami Tuhan untuk menyesuaikan kehendak dan keinginan kami dengan kehendak dan rencana Tuhan yang indah. Dan tolong kami untuk terus percaya kepada Tuhan dan bersandar hanya kepada pengertian daripada Roh Kudus Tuhan. Berkati semua teman-teman yang bersiaran, bersarapan pada pagi ini. Semoga mereka akan disentuh oleh firman Tuhan dan mereka akan terus mendekat dengan Tuhan dan akan bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan mendapatkan berkat yang berkelimpahan yang Tuhan telah sediakan bagi setiap mereka. Kami serahkan doa permohonan ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan
Juru Selamat pribadi kami. Amin. Oke. Ada batuk-batuk sedikit. Tapi tidak mengapa, puji Tuhan. Selamat bersiaran sekali lagi bersama-sama dengan kita di Hope Channel Asia Tenggara dalam sarapan kasih untuk mendapatkan tenaga dan juga kekuatan rohani kita sebelum pun kita turun bekerja dan menunaikan tanggung jawab kita, amanah yang Tuhan telah percayakan kepada kita di dalam pekerjaan kita, dan pada masa yang sama juga berkongsikan firman Tuhan ini kepada orang-orang di sekeliling kita. Berikan mereka pengharapan, berikan mereka kesempatan untuk mendengar firman Tuhan dan menerima Yesus, serta dikuat dan diteguhkan dalam iman dan percaya mereka. Daripada Flora Steyun, amin. Tanda kasih ya, terima kasih Flora. Dan ya, amin. Oke, pada pagi ini kita akan berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Mendapatkan perkenan, mendapatkan kasih karunia Tuhan walaupun ketika kita berada di tengah-tengah kejahatan. Di sekeliling kita seakan-akan tidak ada kebaikan. Semuanya adalah masalah, semuanya adalah cabaran, semuanya adalah kefasikan dan kejahatan yang memuncak, sehingga Tuhan harus memutuskan untuk menghakimi dunia ini, membinasakan dosa dan membenarkan agar umat Allah itu dipelihara dan seterusnya memulakan satu kehidupan yang baru. Saya berbicara tentang satu peristiwa besar yang telah terjadi ribuan tahun yang lepas ya. Dan pada waktu itu manusia sudah berkembang di muka bumi ini. Mereka sudah berkembang dan mendiami seluruh pelosok bumi, tetapi ada satu masalah yang timbul, yang menyebabkan Tuhan rasa begitu kecewa dengan perbuatan dan kejahatan mereka yang telah memuncak, sehingga murka Allah itu sudah pun begitu penuh, dan Allah harus menyelesaikan masalah kejahatan dan dosa itu secara langsung, immediately, dengan segera, demi untuk memelihara umat pilihannya agar mereka boleh memulakan satu kehidupan baru, reset ya, memulakan kehidupan baru yang telah diresetkan, dan mereka akan terus dapat maju ke hadapan sebagai umat Tuhan ya. Jadi kita akan membuka dalam Kejadian pasal yang ke-6, cerita tentang Nuh, dan bagaimana Nuh mempertahan dan memelihara imannya walaupun pada ketika dia sedang hidup di kalangan orang-orang jahat dan orang-orang fasik. Ya, dan Kejadian pasal ke-6 ini daripada ayat yang pertama sehinggalah kepada ayat yang keempat mungkin agak sukar untuk kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan masalah perkawinan campur itu. Dia di mana anak-anak Allah yang disebut di sini melihat anak-anak perempuan manusia cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Jadi apparently kita boleh melihat, interpretasi, mentafsirkan bahwa anak-anak Allah ini adalah keturunan daripada keluarga yang telah ditetapkan Allah untuk meneruskan hak kesulungan daripada Adam dan juga istrinya Hawa ya. Jadi kita boleh tafsirkan bahwa anak-anak Allah ini mewakili golongan yang percaya, yang memegang ketetapan dan memelihara ibadah dan iman mereka kepada Tuhan, kepada Allah pencipta mereka. Manakala anak-anak perempuan manusia ini boleh dilambangkan sebagai anak-anak yang datang daripada keturunan-keturunan lain ya. Walaupun mereka datang daripada keturunan Adam, tetapi mereka tidak mendapat bahagian dalam hak untuk generasi dan keturunan dari Adam itu. Dan sudah pastinya akibat yang kita lihat ya terjadi apabila orang-orang beriman dengan orang-orang yang sudah berbuat jahat, sudah menolak Tuhan, dan mereka lebih rela untuk membenarkan diri mereka dikuasai oleh daging ya, membenarkan diri mereka dikuasai oleh daging sehingga mereka cenderung untuk melakukan kejahatan dan berbuat dosa di dalam hidup mereka. Dan ini
Dinyatakan dalam ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, kerana manusia itu adalah daging, ya. Keinginan, kehendak, desakan daging itu telah menguasai manusia, sehingga anak-anak manusia itu sudah menolak Tuhan dan mereka lebih suka untuk menikmati dosa dan berbuat kejahatan. Dan umur mereka, ya, daripada 900 tahun, 600 tahun, 400 tahun, 300 tahun, sekarang Tuhan menetapkan umur manusia itu akan ada 120 tahun sahaja, ya. Dan pada masa ini jarang kita melihat ada orang yang boleh hidup lebih daripada 100 tahun, ya. Kalau ada pun mungkin sudah tidak lagi bertenaga, tidak lagi mampu untuk bekerja, dan tahap kesehatannya juga berada dalam tahap yang begitu rendah, ya. Tetapi average umur manusia sekarang pun 70, mungkin 80, ya. Tetapi pada peringkat umur 60 pun kita sudah menjangka bahawa kita sudah tidak lagi mampu, dan fungsi tubuh badan kita juga akan melemah, ya. Tetapi apapun, yang penting di sini adalah masalah ini timbul, ya, di mana ada pergaulan, ada persekutuan yang tidak direstui oleh Tuhan. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya itu mulai bersekutu dengan orang-orang yang tidak beriman, yang berlaku fasik dan jahat itu, sehingga itu mengakibatkan masalah besar, ya. Walaupun, ya, ayat yang keempat itu mengatakan pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan, ya. Tetapi apapun ianya tidak dipandang baik oleh Tuhan, ya, dan itu menyebabkan berlakunya self-dependency, ya, rasa keterbergantungan diri. Sukar juga untuk sebut. Keterbergantungan diri, ya, self-dependency, dan sehingga mereka menidakkan kendalian kuasa Tuhan yang harus memandu kehidupan mereka, ya. Dan ayat 5 yang mengikuti ayat yang keempat itu, akibatnya, ya, walaupun bunyinya agak baik, ya, ada golongan orang-orang cerdik, orang-orang pandai, orang-orang perkasa dan gagah, tetapi mengakibatkan apa? Mengakibatkan kerosakan kepada bumi, kepada ciptaan Allah, ya. Sehingga ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahawa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahawa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini adalah kenyataan ataupun keterangan tentang keadaan bumi dan akibat daripada persekutuan orang-orang benar dan orang-orang yang fasik, daripada keturunan anak-anak Allah dan keturunan anak-anak manusia yang telah menolak Allah, ya, yang sudah memilih untuk berbuat jahat. Dan ini mengakibatkan pencemaran minda, pencemaran hati, pencemaran kejahatan itu terjadi di mana-mana, ya, di muka bumi ini. Tuhan melihat bahawa kejahatan manusia itu sudah begitu besar, ya, dan sehingga kecenderungan hati mereka, apapun yang mereka fikirkan, yang mereka mau lakukan pada hari itu adalah berbuat jahat, berbuat jahat, berbuat jahat, membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat yang ke-6 mengatakan, maka menyesallah Tuhan. Ini adalah satu frasa yang bukan maksudnya Tuhan menyesal dia menciptakan manusia itu. Tuhan tidak pernah berbuat salah, tidak pernah silap. Itu premis yang kita perlu persetujui, ya. Bukan kesilapan pada Tuhan, tetapi kerana pilihan dan keputusan manusia itu yang menolak Tuhan, ya, dengan sepenuhnya. Sehingga Tuhan merasa menyesal, kesal, sehingga dia merasa begitu sedih, berduka cita. Dia rasa hatinya sudah dirobek, ya, kerana umat Tuhan, umat manusia yang diciptakannya dalam kasih dan diberikan kuasa untuk memilih, membuat keputusan mereka sendiri, telah memilih untuk melawan dan memberontak Tuhan, ya, memberontak Tuhan, ya, sehingga Tuhan rasa begitu sedih bahawa dia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu sangat memilukan hatinya. Ya, ini bayangkan, ini merupakan
pengalaman yang Yesus sendiri rasakan di salib, ya, bagaimana bangsanya sendiri menolak dia, bahkan menyalibkan dia, ya. Jadi saya dapat rasakan pengalaman Yesus itu juga pengalaman yang sama dirasai oleh Tuhan Allah ketika dia melihat bagaimana dunia yang diciptakannya itu sudah dipenuhi dengan kejahatan. Dan akhirnya ayat yang ketujuh, Tuhan berfirman, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bukan penyesalan, ya, atas kesilapan Tuhan, tetapi kesedihannya, duka citanya yang dia ekspres, yang dia nyatakan kerana manusia yang dikasihinya itu sudah memilih untuk berbuat jahat. Dan dosa harus diselesaikan, diatasi. Yang masalah ini harus diatasi dengan segera karena Tuhan ada rancangan yang lebih jauh, ya, pada masa dan generasi yang akan datang ini untuk memelihara kekudusan umat Tuhan itu. Ya, jadi dia tidak boleh benarkan kejahatan dan dosa ini terus memenuhi dunia ini sehingga seluruh umat manusia menolak ataupun memberontak kepada Tuhan, ya. Dan ayat yang ke-8 itu berita gembira kita, ya. Walaupun kita melihat daripada ayat yang pertama seakan-akan umat yang beriman pun sudah berkompromi, sudah pun melepaskan prinsip dan pendirian mereka, ya, sehingga mereka boleh menerima kefasikan dan kejahatan untuk bersekutu, bahkan kawin campur dengan umat yang tidak percaya, ya. Tetapi bersyukur walaupun Tuhan mengatakan dia akan memusnahkan, membinasakan manusia, haiwan, binatang-binatang, burung-burung, dan segala sesuatu yang ada di muka bumi itu, tetapi ayat yang ke-8 memberikan kita sinar harapan dan berita baik. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sekurang-kurangnya ada seorang manusia di muka bumi itu, walaupun ketika berada di tengah-tengah kejahatan dan kefasikan, dia masih lagi mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan inilah riwayat Nuh. Dan kita melihat ada satu keterangan tentang Nuh pada ayat yang ke-9, ya, Kejadian 6 ayat ke-9. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Itu kualiti pertamanya. Dia seorang yang saleh, dia benar, dia mempertahankan pendiriannya. Walaupun ketika ada desakan, tekanan, ada godaan untuk dia berkompromi dengan pendiriannya, untuk dia kompromi dengan kebenaran yang dia terima dan dia pegang, dia masih lagi mempertahankan kesalehan dan takwanya. Dan dia tidak bercela. Walaupun ketika orang lain melakukan perbuatan jahat, perbuatan fasik itu, dia masih bertahan. Dia masih melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia tidak menajiskan dirinya dengan dosa dan kejahatan. Dia mempertahankan prinsip hidupnya yang diterimanya turun-temurun daripada leluhurnya, yang disampaikan kepadanya secara oral ataupun mungkin bertulis. Ya, tetapi dia mempertahankan, dia memilih untuk tidak menajiskan dirinya dari antara orang-orang sezamannya. Rakan-rakan yang lain semuanya sudah berkompromi, semua sudah mencemarkan diri mereka dengan dosa. Tetapi Nuh tetap mempertahankan hidupnya, ya, dan membuat ketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dan frasa seterusnya, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kemarin kita sudah melihat kehidupan Henokh yang diangkat Tuhan, yang diselamatkan dan tidak perlu melalui kefasikan dan kejahatan di dunia ini, karena dia telah memilih untuk hidup bergaul dengan Allah. Dia berjalan bersama-sama Allah selama 365 tahun di dalam hidupnya, dan Tuhan mengambil dia, mengangkat dia sehingga dia tidak ditemukan lagi. Ya, dan itu juga sama dengan Nuh. Dia memilih untuk hidup bergaul dengan Allah, untuk berjalan dalam jalan Allah yang benar, telah menetapkan dirinya untuk mengangkat kebenaran tersebut.
walau apapun tentangan dan tekanan yang dia tekanan dan kekangan, ya, tekanan, the pressure dan kekangan, halangan-halangan itu untuk membolehkan dia bebas untuk menghidupkan takwa dan kesalehannya. Banyak tekanan itu, ya, karena orang-orang sezamannya sudah berbuat jahat, sudah memilih untuk berlaku fasik, ya, tetapi Nuh memilih untuk hidup bergaul dengan Allah. Walau apapun cabarannya, dia tetap setia. Walau apapun cabarannya, dia masih lagi kental dengan semangatnya, dengan tekadnya. Bunuhlah kalau mau bunuh, ya. Kalau saya harus mati karena iman saya, lakukanlah, saya terima, ya. Tetapi yang penting saya tidak akan melepaskan pendirian saya. Saya tidak akan berkompromi dengan kejahatan. Itu adalah semangat Nuh. Ya, dan Nuh, kita lihat dia memiliki 3 orang anak, Sem, Hem, dan Yafet. Dunia, ayat yang ke-11, telah pun rosak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rosak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rosak di bumi. Dan ayat yang ke-13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Apabila Tuhan telah memilih Nuh dan menyampaikan hasratnya, rancangannya untuk memusnahkan dunia ini, boleh kita bayangkan perasaan Nuh pada waktu itu. Walaupun dia hidup di kalangan orang-orang yang jahat, tetapi mereka itu juga adalah sebahagian daripada keluarganya, teman-temannya yang sezaman dengannya, Alkitab mengatakan, ya. Jadi bagaimana respons maklum balas Nuh apabila dia mendapat tahu bahwa Tuhan akan membinasakan bumi pada waktu itu, ya. Dan Tuhan mempercayakan kepada Nuh itu satu tugas yang sangat sukar dan kedengaran begitu mustahil, ya, karena Tuhan mahukan supaya Nuh membuat kapal yang begitu besar, bahtera yang begitu besar, dan melalui bahtera itu adalah ujian bagi orang-orang jahat dan orang-orang yang fasik. Adakah mereka akan bertaubat? Adakah mereka akan mengakui kesalahan dan dosa-dosa mereka? Dan adakah mereka akan menerima kasih karunia Allah dengan membawa diri mereka kepada Nuh, memohon pengampunan dan percaya kepada berita penghakiman yang Tuhan telah sampaikan melalui Nuh itu, ya. Dan kita akan bicarakan tentang itu pada hari esok, bagaimana, ya, Tuhan sebenarnya masih lagi memberikan peluang kedua kepada mereka untuk kembali dan bertobat, ya. Tapi pada pagi ini kita ingin hanya memfokuskan tentang prinsip hidup Nuh dan ketetapan hatinya untuk mengekalkan kesalehan, takwa dan imannya kepada Tuhan. Walaupun ketika dia berada di antara kelompok orang-orang jahat dan orang-orang fasik. Dan ini merupakan cabaran yang sama yang dihadapkan di hadapan kita pada masa ini. Di sekeliling kita, ya, mungkin kita sedang mendiami negara yang mungkin masih lagi selamat rasanya, ya. Di kalangan kita semuanya orang-orang yang baik, orang-orang yang walaupun mereka memiliki pegangan agama mungkin yang berbeza, tetapi ada semangat perpaduan dan kesatuan di antara kita, ya, saling menghormati dan saling mengasihi dan saling bertoleransi antara satu sama lain untuk mengekalkan kebebasan beragama. Ya, tetapi kita tidak nafikan, ya, pada masa-masa kesukaran, pada masa-masa yang akan datang kita harus bersiap sedia. Mungkin kebebasan beragama itu akan menjadi satu isu besar, ya, yang akan mengakibatkan permasalahan, perbalahan di antara sesama masyarakat, ya. Kita doakan itu tidak akan datang, ya, tetapi bagi golongan yang ekstremis yang mungkin akan mengakibatkan berlakunya ketegangan di antara kaum dan agama, ya. Jadi apapun masalahnya, masih ada dosa dan kejahatan di sekeliling kita, ya, dan kejahatan itu dia tidak mengecil, dia makin membesar. Kita
terasa sudah tidak selamat untuk mendiami tempat kita, bahkan ya mungkin di neighborhood kita ya mungkin sudah ada berlakunya sesuatu yang tidak diingini, kes rompakan, kes jenayah, dan suasana sudah tidak aman seperti dahulu ya, dan it will go gradually ya akan menuju kepada masalah-masalah yang sedemikian. Tetapi negara-negara lain yang di sekeliling mereka peperangan, yang di sekeliling mereka ada diskriminasi kaum, yang di sekeliling mereka berhadapan dengan ancaman mati ya pada bila-bila masa sahaja ya, dan ada oppression, ada tekanan bagi kaum minority dan agama minority. Ya, dan itu merupakan cabaran-cabaran yang nyata sebenarnya. Walaupun kita tidak merasainya di negara kita, tetapi di negara-negara lain kita melihat bagaimana umat Tuhan merasa dianiaya, merasa ditekan, merasa dikekang, dan mereka tidak bebas untuk menganuti dan untuk beribadah. Ya, jadi perkara-perkara sedemikian walaupun berlaku jauh daripada kita, tetapi kemungkinan besar ya Alkitab juga ada mengingatkan kita harus bersiap karena ada masanya nanti iman kita akan diuji ya, dan umat Tuhan juga akan dianiaya ya. Jadi apapun, kita mendiami dunia yang sudah rusak, kita sudah mendiami dunia yang diisi dengan kefasikan dan kejahatan, dan kita tahu akan ada penghakiman, akan ada pembersihan bumi kita ini sebelum Tuhan akan menciptakannya baru, sama seperti apa yang Tuhan lakukan pada zaman Nuh itu. Dan kita galakkan ataupun dorong Anda semua, termasuk saya sendiri ya, pada waktu kita melihat sekeliling kita yang penuh dengan kejahatan, masalah, marilah kita hidup seperti Nuh. Marilah kita mempertahankan ibadah dan kesetiaan kita. Marilah kita kekalkan kesalehan dan takwa kita hanya kepada Tuhan. Karena melalui kesetiaan itulah yang akan membentuk pribadi kita, yang membolehkan kita untuk menghidupkan kehidupan yang saleh dan kehidupan yang mencerminkan pribadi Yesus. Dan melalui kehidupan itulah kita boleh membawa sedikit perubahan, sedikit pengaruh kepada orang-orang lain di kalangan kita, di sekeliling kita. Ya, jadi sangat penting untuk kita konsisten, sangat penting untuk kita beribadah bersungguh-sungguh, ya bukan hanya untuk tuntutan rohani, tetapi ibadah kita itu adalah ibadah yang ikhlas, ibadah yang bersungguh-sungguh, ibadah untuk membawa satu impact, satu perubahan di kalangan community dan masyarakat kita. Ya, jadi hidup sebagai orang yang benar. Saya ulangi ciri-ciri Nuh dalam Kejadian ayat 6 ayat 9, Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh, dan inilah yang kita inginkan sebagai riwayat kita ya sementara kita masih hidup di dunia ini. Nuh adalah seorang yang benar, dia tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Hiduplah bergaul dengan Allah. Jadikanlah kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan itu sebagai penaung kehidupan kita sepanjang hari. Dan kita mengenal Tuhan kita setiap hari dengan lebih akrab, lebih intim. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak cinta. Ya, kita harus mengenali Tuhan melalui firman-Nya, melalui doa dan persekutuan kita setiap hari. Setiap hari kita mengenal Tuhan, semakin mendekat dengan Tuhan, dan pada masa itu kita akan melihat perbezaan kita. Kita akan menerima kuasa untuk berhadapan dan melawan dosa ya. Jadi ini adalah renungan kita untuk sarapan kita, sarapan kasih kita pagi ini, dan semoga sarapan kasih ini akan membantu kita untuk membuat satu tekad dan ketetapan terus mengekalkan iman kita, mengekalkan pendirian kita, kepercayaan dan takwa kita, dan seterusnya boleh menjadi seorang pemenang pada akhirnya. Bukan saja menang di hadapan Tuhan, tetapi melalui impact kehidupan kita, kita juga boleh memenangi hati orang-orang lain kepada Yesus. Oke, mari kita lihat ucapan-ucapan kasih yang seterusnya daripada Doris Wong, amin. Tina Gura, amin. Midin Lakuman Idin, Elder Midin mengatakan, Osonong Kosobon Pastor, selamat menikmati sarapan rohani. Selamat menikmati juga Elder Midin. Daripada Nomi, selamat pagi Nomi, Tuhan memberkati Nomi.
daripada Rachel Ginsung. Amin. Thank you so much, Pastor. Ya, jadi kita akan berdoa pada saat ini. Sekiranya ada permohonan doa boleh dituliskan sekarang ataupun boleh dituliskan nanti ya, selepas siaran live ini saya akan baca ya, saya akan lihat, rujuk kembali, dan apapun doa yang terlepas kita akan doakan juga ya. Saya akan mengambil masa untuk mendoakan keperluan Anda di dalam doa. Yang penting kita hidup mendapat kasih karunia Tuhan, tidak bercela di mata Tuhan, membuat ketetapan untuk hidup benar, hidup saleh di hadapan Tuhan. Dan yang penting, bergaul dengan Tuhan setiap hari. Bergaul dengan Tuhan setiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang kami sembah siang dan malam, Allah yang kami tinggi dan junjung di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena pagi ini Tuhan telah mengajar kami bahwa kasih karunia Tuhan, anugerah rahmat Tuhan itu tersedia buat semua kami. Tolong kami Tuhan, walaupun pada ketika ini kami sedang mendiami satu dunia yang telah rosak, yang telah dinajiskan dan dicemari oleh dosa dan kejahatan. Tetapi Tuhan, kami masih lagi dapat mengekalkan kesalehan iman dan takwa kami. Kerana kami percaya Tuhan memelihara kami di dalam kekudusan-Mu oleh urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan tolong kami untuk mengekalkan pendirian kami, mengekalkan kebenaran yang kami telah terima itu, yang harus menjadi landasan hidup kami, yang harus memberikan kami kuasa dan kekuatan untuk mengalahkan dunia dan segala kejahatannya. Tuhan, saya doakan untuk teman-teman, sahabat-sahabat saya yang berserapan kasih bersama-sama. Biar mereka akan diteguhkan dan didorong oleh firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, iblis akan menggunakan pelbagai cara untuk menipu kami, untuk memerangkap kami agar kami akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan dan kuasa Tuhan, supaya kami boleh melawan iblis dengan penuh gaya, dengan penuh keyakinan, kerana kami percaya kuasa Tuhan menaungi kami. Tuhan, pada pagi ini kami doakan khusus untuk keperluan pribadi setiap kami. Kami mungkin tidak menikmati kemewahan di dalam hidup Tuhan, tetapi kami memerlukan berkat Tuhan untuk membantu kami agar kami boleh meneruskan kelangsungan hidup kami. Sementara kami melayani Tuhan, sementara kami menunaikan tanggung jawab kami untuk mencari nafkah, mencari rezeki kami di dunia ini, dan juga memiliki kesempatan pada masa yang sama untuk bersaksi bagi Tuhan dan melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi kami perlukan dukungan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat Tuhan dan mengisi setiap keperluan kami. Keperluan fizikal, keperluan material, keperluan pakaian, tempat tinggal dan sebagainya Tuhan. Kami serahkan kekhawatiran dan kerisauan kami itu dan bebanan yang kami rasakan dalam hati kami saat ini hanya kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang dinyatakan, dan biarlah Tuhan melaksanakan kehendak Tuhan itu di dalam hidup kami. Kami doakan untuk pelbagai masalah yang dihadapi oleh teman-teman saya Tuhan. Masalah di dalam perhubungan mereka, dalam rumah tangga, keluarga mereka, masalah keuangan dan apapun juga masalah Tuhan. Biarlah hati kami diisi dengan penghiburan Tuhan, dengan ketenangan dan kedamaian, dan percaya bahwa Tuhan akan menolong dan mendukung kami, menopang hidup kami, sehingga kami akan melalui kesukaran tersebut yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami untuk menyelesaikan segala permasalahan kami. Kami doakan untuk teman-teman yang masih lagi bergumul dalam membuat keputusan bagi Yesus. Saat ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus Tuhan sedang berbicara, berbisik di dalam hati mereka. Tolong yakinkan mereka Tuhan. Dengan kerendahan hati dan kelembutan hati, mereka akan menerima perkabaran Injil Tuhan dan kembali kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Kami doakan Tuhan untuk mereka yang berkabung dan berduka cita, apapun masalah yang menyebabkan kesedihan, dan di saat mereka harus ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi melalui kematian, hiburkan mereka Tuhan, dan biarlah Engkau bawakan agar mereka memandang ke atas kepada Yesus dan pengharapan berbahagia yang kami sedang nanti-nantikan apabila Yesus Kristus datang kedua kali membawa kehidupan, membangkitkan orang yang mati, dan seterusnya mempersatukan keluarga yang terpisah. Tuhan, pada pagi ini juga kami doakan untuk gereja Tuhan.
biarlah umat Tuhan akan sentiasa kekal diteguh dalam iman dan percaya mereka. Walau apapun yang terjadi, kemungkinan penganiayaan, tekanan, opresi, diskriminasi dan sebagainya Tuhan, yang harus kami bersiap sedia untuk menghadapinya, terlebih di zaman akhir ini. Kami percaya umat Tuhan akan dianiaya dan ditekan, tetapi biarlah kami bersiap untuk hari itu tiba dan bersiap untuk mempertahankan iman kami, mempertahankan nama Yesus yang kami pakai dan terima sebagai perisai kami, sebagai Tuhan kami. Tolong kami Tuhan untuk setia kepadamu sehingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, pada hari Sabat, hari Jumat ini merupakan hari persiapan untuk Sabat Tuhan. Tolong kami juga untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami dan fizikal kami Tuhan. Semoga kami akan menyambut ketibaan Sabat dengan penuh sukacita dan melepaskan beban kerja kami, mendapatkan istirahat dan ketenangan, dan seterusnya menikmati persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan di antara kami umat percaya, keluarga besar gereja Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa kami. Segala permohonan ini Tuhan kami serahkan dengan penuh keyakinan dan percaya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi semua kami. Amin. Baiklah, terima kasih bagi Anda yang sudah bersiaran bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Sebelum kita berpisah, saya sekali lagi mempromosikan media sosial kami di Hope Channel Asia Tenggara. Lawatlah laman sesawang kami hopetv.asia untuk mendapatkan program-program dalam pelbagai bahasa. Ada banyak yang kita boleh temukan di sana, artikel-artikel dan risalah-risalah dan sebagainya. Ya, dan untuk siaran dalam bahasa Melayu secara spesifik, bolehlah melayari laman YouTube kami, saluran YouTube kita di Hope Channel Asia Tenggara, ataupun typekan youtube.com/@hopetv.malay ya, M-A-L-A-Y. Dan begitu juga di laman Facebook kita, facebook.com/hopetv.malay, ataupun tuliskan saja cari Hope Channel Asia Tenggara ya. Jadi terima kasih kerana bersama-sama dengan saya sepanjang hampir 1 jam ini, Pastor Brian Scott Padam, dan saya akan menemani Anda semula esok hari ya. Jadi jangan lepaskan peluang, jangan tinggalkan saya esok hari sebelum kita turun beribadah di gereja pada hari Sabat. Jam 7 pagi bersiaran berserapan terlebih dahulu bersama-sama dengan saya ya. Kita bacakan dulu sebelum kita berpisah daripada Nomi, sudah kita bacakan tadi, selamat pagi. Daripada Elsa, amin, Tuhan memberkati. Bonika Flo, amin, Tuhan memberkati. Flora Steyun, amin, Tuhan memberkati. Tinagura, amin. Terima kasih Pastor, dengan renungan pagi ini Tuhan memberkati. Oke, sehingga kita bertemu lagi pada hari esok. Jangan lupa teruskan beribadah, teruskan bertakwa, teruskan setia kepada Tuhan sehingga Tuhan datang. Shalom, haleluya, Maranatha.